Kembali lagi di channel Jago Listrik. Kali ini kita akan membahas kenapa tegangan 3 pas antar fasenya itu 380 volt, sedangkan tegangan fase ke netralnya itu 220 volt. Nah, ini sering menjadi pertanyaan teman-teman sobat listrik ya. Nah, pada diagram sumber 3 pas itu terdapat 3 kumparan. Nah, kumparan yang pertama atau fase yang pertama itu R, sedangkan yang kedua, fase kedua itu S, dan fase ketiga itu T. Sedangkan pada tengah-tengah kumparan itu ada netral atau 0. Nah, seperti yang kita ketahui, tegangan 3 pas antar fase itu 380 volt. Contohnya antara R dan S itu 380 volt, R dan T 380 volt. Sedangkan antara S dan T itu juga 380 volt. Nah, sedangkan pada 3 pas antara fase dan netralnya itu 220 volt. Contohnya antara R dan N 220 volt, antara S dan N 220 volt, dan antara T dan N juga 220 volt. Jadi bisa kita simpulkan ya teman-teman, antar fase itu 380 volt, fase netral itu 220 volt. Nah, lalu dari mana angka-angka ini berasal teman-teman? Nah, banyak muncul pertanyaan, jika tegangan fase netral 220 volt, kenapa fase antar fase tidak 440 volt. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar, di sini ada 2 kumparan ya teman-teman, kumparan R dan kumparan S, di mana R dan N itu 220 volt dan S dan N itu 220 volt. Nah, kenapa antara kedua kumparan R dan S ini menghasilkan 380 volt? Kenapa tidak 440 volt? Karena tegangan prinsipnya kalau di seri akan dikali 2, 220 volt R ditambah 220 volt yang S. Nah, seharusnya 440 volt. Kenapa 380 volt? Lalu pertanyaan yang kedua, jika tegangan fase antar fase pada 3 pas 380 volt, kenapa fase netral itu tidak 190 volt? Nah, kita balikkan dari pertanyaan pertama. Misalkan R dan S tegangannya 380 volt, kenapa RN tidak 190 volt dan SN tidak 190 volt? Karena prinsipnya apabila kedua kumparan ini dibagi, maka 380 volt ini akan dibagi 2 sehingga menjadi 190 volt. Nah, kira-kira kenapa teman-teman? Nah, jawabannya begini. Nah, seperti kita ketahui, pada gambar diagram sumber 3 pas itu terdiri dari 3 kumparan, R, S, T, dan nolnya N, di mana R, S, dan T ini berbeda fase ya teman-teman. Gelombang 3 pasnya seperti ini. Nah, yang pertama ada gelombang atau fase R. Nah, di mana fase yang seterusnya atau selanjutnya itu berbeda 120 derajat dari fase yang sebelumnya. Nah, ini contohnya fase S. Nah, ini kita lihat fase R dan fase S berbeda 120 derajat. Begitu juga yang fase T itu berbeda juga 120 derajat. Nah, dari dasar ini kenapa bisa 380 volt? Itu karena pada 3 pas ini antar fasenya berbeda 120 derajat. Jika fasenya tidak ada perbedaan, nah itu akan mendapatkan 440 volt ya dikali 2. Karena ini fasenya berbeda, maka antar fase 3 pasnya itu adalah 380 volt begitu teman-teman. Nah, ini kita masih perlu pembuktian ya. Nah, sekarang kita akan buktikan. Nah, di sini ada 3 kumparan, 3 pas R, S, T, dan 0 netralnya di tengah ketiga kumparan. Nah, seperti pertanyaan sebelumnya, kita akan menghitung 3 pas 380 volt ke 1 pas 220 volt. Nah, jika kita lihat ketiga kumparan RST ini, antara 2 kumparan itu membentuk sudut ya teman-teman. Contohnya R dan T itu membentuk sudut. Nah, sudutnya itu 120 derajat. Begitu juga dengan ST dan RS itu juga 120 derajat sama teman-teman. Nah, di sini kita akan memakai rumus trigonometri ya teman-teman. Nah, jadi kita contohkan antara R dan T itu kita tarik garis seperti ini. Nah, garis ini adalah garis tegangan 380 volt ya teman-teman. Nah, karena segitiga RNT ini adalah segitiga sama sisi, misalkan di sini 120 derajat, pasti sudut yang di R dan di T itu 30 derajat. Nah, dari sini kita bisa memasukkan rumus teman-teman.
Nah, 380 volt tegangan 3 pas dibagi dengan sin 120 derajat. Karena di sini sudut kita pakai yang sin. Nah, itu sama dengan TN ya. Kita contohkan sudut titik TN. Nah, sudutnya itu 30 derajat. Jadi dibagi 30 derajat. Nah, ini kita turunkan 380 volt dikali sin 30 derajat dan TN dikali sin 120 derajat. Nah, didapatkan seperti ini. Lalu kita turunkan lagi menjadi seperti ini. 380 volt 0,5 sama dengan TN 0,5 akar 3. Lalu kita turunkan lagi seperti ini. Lalu kita turunkan lagi jadi 190 volt sama dengan TN 0,866. Nah, di sini kita bisa mencari TN-nya ya, teman-teman. Jadi TN 190 volt dibagi 0,866. Sehingga dihasilkan TN-nya itu 219,39 volt. Nah, kalau kita lihat 219,39 volt ini mendekati 220 volt ya. Nah, jadi TN ini adalah tegangan satu pas antara pas AT dan netralnya yang menghasilkan 219,39 volt atau 220 volt. Nah, dari sini kita bisa membuktikan 3 pas 380 volt itu jika dibagi satu pasnya itu menjadi 220 volt. Nah, pembuktian kedua itu kita akan menghitung dari satu pas 220 volt ke 3 pas 380 volt. Nah, di sini saya sudah ada vektor ya, ada 3 vektor, vektor R, vektor S, dan vektor T. Nah, antara titik N, R, N, T atau NS itu bernilai 220 volt ya teman-teman, satu pas. Nah, lalu kita tarik lagi vektor resultan yaitu vektor V atau tegangan. Nah, vektor V ini nantinya akan menjadi vektor 3 pasnya, teman-teman. Nah, di sini kita akan buktikan vektor V ini apa benar 380 volt atau tidak. Nah, kita masukkan rumus vektor yaitu V kuadrat sama dengan R kuadrat tambah S kuadrat tambah T kuadrat. Karena di sini ada 3 vektor R, S, T. Nah, ketiga vektor itu bernilai 220 volt, semuanya 220 volt, jadi ditambah. Nah, sehingga didapatkan akar 3 kali 220 pangkat 2, yang pangkat 2 pada V ini dijadikan akar pada hasil yang ini. Nah, dari hasil ini kita dapatkan 3 kali 48.400. Nah, dari sini kita dapatkan tegangan vektor yang tadi itu sebesar 381 volt ya, teman-teman. Nah, ini membuktikan ya, teman-teman, antara vektor R dan S itu tegangannya 381 volt atau 380 volt tepatnya. Tegangan antar fase pada 3 pas. Oke, begitulah pembuktian kenapa pada 3 pas fase ke fasenya 380 volt dan fase ke netralnya 220 volt. Nah, apabila teman-teman ada tambahan tinggal komen di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.